Selamat datang di dunia penuh teka-teki, di mana sejarah bertemu dengan legenda dan misteri yang belum terpecahkan. Hari ini, kita akan mengungkap salah satu kisah yang paling mengundang penasaran dan telah memicu spekulasi selama lebih dari 2 milenia. Atlantis, kota yang hilang. Apakah Atlantis benar-benar ada? Atau apakah ia hanya sebuah mitos yang lahir dari imajinasi seorang filsuf kuno? Dalam video ini, kita akan memeriksa berbagai teori yang ada, mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan tentang asal-usul Atlantis, serta mencari tahu apakah kota legendaris ini adalah kenyataan sejarah atau sekadar sebuah cerita yang membentuk sejarah. Semua dimulai lebih dari 2000 tahun yang lalu, ketika seorang filsuf Yunani yang sangat terkenal, Plato, mencatat kisah mengenai sebuah peradaban yang sangat maju dan kaya, yang disebut Atlantis. Dalam dialog terkenalnya yang berjudul Timaeus dan Critias, Plato mengisahkan tentang sebuah pulau yang lebih besar dari Libya dan Asia digabungkan, yang terletak di luar pilar Hercules, yang sekarang kita kenal sebagai Selat Gibraltar. Pulau ini memiliki segala yang dapat dibayangkan. Teknologi yang sangat canggih, kekayaan alam yang melimpah, dan kekuatan politik serta militer yang luar biasa. Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah peradaban yang memiliki kota-kota megah, kanal-kanal yang dibangun dengan cermat, serta istana dan kuil-kuil besar yang dihiasi dengan emas. Namun yang membuat Atlantis menarik bukan hanya kemegahannya, tetapi juga kejatuhannya. Menurut Plato, warga Atlantis menjadi semakin sombong dan korup, kehilangan nilai-nilai moral mereka, hingga akhirnya para dewa menghukum mereka. Dalam satu malam yang dahsyat, Atlantis tenggelam ke dasar laut, menghilang selamanya dari permukaan bumi. Namun, satu pertanyaan tetap mengusik kita. Apakah cerita ini nyata? Apakah Plato benar menuliskan sejarah? Ataukah ini hanya sebuah alegori? Plato sendiri tidak memberikan petunjuk yang jelas apakah kisah ini adalah fiksi atau kenyataan. Namun yang pasti, kisah tentang Atlantis telah menginspirasi dan memengaruhi banyak pemikir dan petualang sepanjang sejarah. Setelah Plato, banyak orang yang berusaha untuk mencari Atlantis dan menemukan lokasi yang tepat dari kota yang hilang ini. Dalam upaya ini, lebih dari 40 lokasi telah diajukan sebagai tempat Atlantis, dan masing-masing lokasi memiliki klaim dan bukti yang mengesankan. Beberapa lokasi lebih terkenal daripada yang lain, dan teori-teori ini masih diperdebatkan hingga saat ini. Pertama, Laut Mediterania, Santorini, dan Kreta. Salah satu teori yang paling populer mengarahkan kita ke Laut Mediterania, tepatnya ke Pulau Santorini, yang dulu dikenal sebagai Tira. Pada sekitar 1600 SM, pulau ini mengalami letusan vulkanik yang sangat besar, yang menjadi salah satu bencana alam terbesar dalam sejarah kuno. Letusan ini menghancurkan sebagian besar peradaban Minoa yang maju. Beberapa peneliti percaya bahwa peradaban Minoa dan bencana yang mereka alami mungkin menjadi inspirasi untuk cerita tentang Atlantis. Kreta, sebagai pusat peradaban Minoa, juga dianggap sebagai kandidat potensial untuk lokasi Atlantis. Peninggalan arkeologis di Kreta, termasuk Palace of Knossos, menunjukkan kemajuan teknologi dan arsitektur yang luar biasa untuk zamannya. Namun, meskipun letusan Santorini mengingatkan pada bencana dalam kisah Atlantis, tidak ada bukti yang menghubungkan langsung peradaban Minoa dengan Atlantis. Kedua, Laut Karibia, Pulau Bimini, dan daerah sekitarnya. Berpindah ke kawasan Karibia, kita menemukan teori yang lebih kontroversial yang mengarahkan kita ke Pulau Bimini di Bahama. Pada tahun 1968, ditemukan struktur batu bawah laut yang dikenal sebagai Bimini Road. Beberapa orang berpendapat bahwa ini adalah sisa-sisa dari Atlantis yang tenggelam. Namun, para ilmuwan lainnya berpendapat bahwa ini hanyalah formasi geologis alami yang tidak ada hubungannya dengan peradaban manusia. Meskipun demikian, penemuan ini tetap menjadi misteri yang menarik banyak penggemar teori Atlantis. Ketiga, Antartika. Dunia yang hilang di Kutub Selatan.
Teori yang lebih radikal mengusulkan bahwa Atlantis terletak di Antartika, yang saat ini dilapisi es tebal. Pendukung teori ini berpendapat bahwa pada zaman purba, Antartika memiliki iklim yang jauh lebih hangat dan subur, dan mungkin menjadi tempat peradaban maju yang tenggelam setelah perubahan iklim global. Beberapa orang bahkan mengklaim bahwa penemuan struktur bawah tanah di Antartika mungkin bisa menjelaskan asal-usul Atlantis. Namun teori ini tidak memiliki dukungan ilmiah yang kuat dan dianggap lebih sebagai spekulasi belaka. Walaupun berbagai teori ini menawarkan kemungkinan yang menarik, masalah besar yang dihadapi oleh para pencari Atlantis adalah tidak adanya bukti fisik yang dapat membuktikan bahwa Atlantis pernah ada. Tidak ada artefak, tidak ada reruntuhan bangunan megah, dan tidak ada jejak arkeologis yang dapat mengkonfirmasi keberadaan kota ini. Namun ada beberapa penjelasan yang lebih rasional. Beberapa ahli berpendapat bahwa cerita tentang Atlantis bisa jadi didasarkan pada bencana alam yang terjadi di zaman purba. Misalnya, letusan Gunung Tira di Santorini pada sekitar 1600 SM menghasilkan tsunami yang menghancurkan banyak pulau di Laut Aegea dan mungkin menjadi asal-usul cerita tentang Atlantis yang tenggelam. Selain itu, perubahan iklim besar dan gempa bumi besar mungkin telah menyebabkan peradaban-peradaban kuno menghilang dengan cepat. Beberapa teori juga menunjukkan bahwa Atlantis mungkin hanyalah sebuah simbol atau metafora. Plato mungkin tidak bermaksud untuk memberikan sebuah laporan sejarah, melainkan menggunakan cerita ini untuk menyampaikan pesan moral kepada para pembacanya. Cerita tentang Atlantis, dengan tema kesombongan yang membawa kehancuran, bisa saja hanya sebuah peringatan agar umat manusia tidak terjebak dalam ambisi tanpa moralitas. Di dunia fiksi ilmiah, Atlantis seringkali muncul sebagai setting yang misterius dan penuh teka-teki. Dalam berbagai novel, film, dan serial televisi, kota yang hilang ini digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan teknologi luar biasa dan pengetahuan yang hilang. Beberapa karya besar yang terinspirasi oleh legenda Atlantis termasuk film seperti Aquaman dari DC Comics yang menggambarkan kerajaan bawah laut Atlantis sebagai tempat yang sangat maju dan canggih, serta Atlantis, The Lost Empire, film animasi dari Disney yang menggambarkan petualangan sekelompok ilmuwan untuk menemukan kota yang hilang ini. Meskipun kita tidak dapat memastikan keberadaan Atlantis, cerita ini tetap relevan di dunia modern. Di zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi, kecerdasan buatan, dan penjelajahan luar angkasa, kita seringkali teringat pada gambaran kota yang sangat maju seperti Atlantis. Namun, sama seperti Atlantis yang dihancurkan oleh kesombongan dan kebanggaan, peradaban modern kita juga dihadapkan dengan bahaya yang sama. Pesan dari cerita Atlantis adalah peringatan tentang dampak moral dari teknologi dan kemajuan. Kita bisa belajar dari kisah ini bahwa meskipun kita terus berkembang dan mencapai hal-hal yang luar biasa, kita harus tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan, kebijaksanaan, dan keseimbangan dalam setiap langkah kita. Misteri Atlantis mungkin tidak akan pernah terpecahkan sepenuhnya. Kota yang hilang ini, apakah itu nyata atau hanya mitos, tetap menjadi simbol dari keinginan manusia untuk memahami sejarah, menemukan kebenaran, dan mencari arti di balik kehidupan kita. Mungkin yang lebih penting daripada menemukan Atlantis adalah apa yang kita pelajari darinya tentang bahaya kesombongan, pentingnya nilai-nilai moral, dan keinginan kita untuk terus mencari dan menggali kebenaran. Terima kasih telah bergabung dalam pencarian ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe jika kamu tertarik untuk terus menggali lebih dalam misteri-misteri sejarah dan legenda. Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan menjelajahi lebih banyak kisah-kisah yang belum terpecahkan.